Hai, pagi semuanya, kelas 3 yang Pak Guru cintai dan Pak Guru sayangi. Bertemu kembali, berjumpa kembali dengan Pak Tikno pada pagi hari ini yang cerah. Pak Guru juga mengucapkan selamat pagi kepada kelas 3. Semoga kalian itu tetap dalam kondisi sehat, semangat dalam belajar walaupun dalam pandemi corona sampai saat ini. Semuanya harus bisa jaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar walaupun pembelajarnya itu lewat daring. Oke anak-anakku yang Pak Guru cintai, pada pagi hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar, supaya apa yang akan kita pelajari semua itu bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Oke anak-anakku kelas 3 semuanya yang Pak Guru sayangi, yang Pak Guru cintai, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan membahas sama seperti kemarin tentang dongeng. Dan kalau dongeng kemarin Pak Guru sudah bahas, yaitu cerita ayalan ataupun cerita yang sesungguhnya tidak benar-benar terjadi. Akan tetapi kali ini Pak Guru itu akan membahas unsur-unsurnya. Unsur-unsur dongeng apa saja sih unsur-unsur dongeng? Lah, unsur-unsur dongeng itu di sini ada 5. Unsur-unsur dongeng itu di sini ada 5. Yang pertama yaitu unsurnya ada tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh itu adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Contohnya dalam dongeng si kancil dan buaya. Nah, tokohnya siapa berarti? Ada kancil, ada buaya. Dan itu adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng, tokohnya itu. Kemudian yang kedua ada latar. Latar itu adalah tempat atau waktu atau suasana dalam dongeng. Contohnya seperti ini. Kancil berjalan-jalan di tepi sawah ketika matahari hendak tenggelam di ufuk barat. Nah, di sini dan waktu atau latar waktunya itu berarti kapan? Nah, waktunya yaitu pada sore hari. Mengapa sore hari? Karena matahari itu akan terbenam di sebelah barat. Matahari terbenam di sebelah barat pasti itu waktunya pada sore hari. Nah, kalau tadi latar tempatnya di mana? Nah, latar tempatnya itu di mana? Tadi kancil berjalan-jalan di tepi sawah, berarti latar tempatnya adalah di sawah. Bagus. Kemudian ada watak tokoh. Watak tokoh, apa sih watak tokoh itu? Yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Nah, dongeng itu banyak sekali. Di situ terdapat yang namanya ada tokoh utama, tokoh pembantu, memiliki yang namanya karakter berbeda-beda. Nah, ada yang memiliki sifat yang rakus, sifat yang ramah, dan ada sifat periang dan lain sebagainya. Itu sifat dalam dongeng tersebut. Dan kemudian yang keempat itu adalah alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. Jadi runtutan ceritanya itu dalam dongeng itu bagaimana alurnya. Dan yang kelima yaitu pesan atau amanah. Di dalam dongeng itu di akhir itu ada yang namanya pesan atau amanah. Pesan atau amanah itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Contohnya kalau kita ambil pesan tersebut misalnya supaya kita tidak berbuat sombong, berarti isi dongengnya bagaimana? Dan ada yang merasa hebat, merasa kuat. Nah, itu pesan dongengnya di situ nanti ada kita tidak boleh sombong, pesan tersebut. Ada juga siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas juga kebaikan. Ini juga suatu amanah atau pesan dari dongeng tersebut dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian setelah Pak Guru menyampaikan unsur-unsur dalam dongeng, di sini juga kita akan mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Dalam dongeng itu terdapat tokoh pasti, ya, karena itu sudah menjadi unsur dalam dongeng pasti. Yang pertama itu ada tokoh, ya. Setiap tokoh itu memiliki watak atau karakter yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada yang menentang tokoh utama, bahkan ada juga yang netral. Apa itu netral? Netral itu tidak mendukung atau tidak menentang tokoh utama.
Nah, di sini kita dapat menemukan atau caranya bagaimana ya? Cara menemukan karakter tokoh dalam dongeng. Itu di sini ada 4. Yang pertama yaitu disampaikan secara langsung. Nah, ini karakternya bagaimana? Ini disampaikan ketika di dongeng itu disampaikan secara langsung. Yang kedua, melalui percakapan antar tokoh. Nah, antar tokoh ini sedang bercakap-cakap, kita itu bisa mengetahui tersebut. Yang ketiga, disampaikan oleh tokoh lain. Dan yang keempat yaitu pendapat tokoh lain. Nah, ini adalah materi yang hari ini Pak Guru bisa sampaikan. Silakan nanti kalian buka bupenanya, itu halaman 118. Kalian baca dongengnya di situ, judulnya yaitu Kebun Penuh Lubang. Ya, Kebun Penuh Lubang. Nah, nanti setelah kalian membaca, kerjakan tugasnya itu nomor 1 dan 2 saja, 3-nya tidak usah. Jadi kalian mengerjakan nanti nomor 1 dan 2 saja di buku pena, itu bisa dilihat halaman 118. Oke, mungkin sampai di sini saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, sehat selalu, sukses selalu. Nah, jangan lupa selalu rajin cuci tangan dan juga ketika keluar menggunakan masker. Salam sukses kelas 3. Oke.